Balik lagi bareng gua PPMK, Profesor Perfilman Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas cuplikan dari film Blue Beetle. Nah, film Blue Beetle ini merupakan film DC. Katanya sih ini merupakan karakter awal dari DC Reset punya James Gunn. Tapi kita nggak tahu nih masa depannya Blue Beetle akan diselipkan kemana. Film ini rencananya akan rilis internasional di tanggal 18 Agustus tahun 2023 dengan genre action, adventure, dan superhero. Kita bisa nonton dari trailernya. Ini sebenarnya filmnya agak mirip dengan versi Marvelnya itu adalah Moon Knight karena dia ketemu artefak alien. Kalau Moon Knight kan artefak zaman dulu ya, yang dewa-dewa gitu. Nah, kalau ini artefak alien yang mencari inang. Inang itu tubuh yang bisa ditempati oleh dia sehingga dia tetap bisa hidup. Setelah dia mendapatkan inangnya, dia juga ternyata dengan kemampuannya bisa memberikan armor suit, jubah superhero-nya lah gitu, pakaian superhero-nya yang kalau dilihat-lihat malah mirip seperti punyanya Iron Man. Jadi mungkin ini agak sedikit ke Moon Knight dengan teknologi Iron Man seperti itu. Tapi bedanya ini dia nempel di punggungnya. Jadi kayak mungkin bisa dibilang dia sudah masuk lah ke tubuhnya. Kalau Moon Knight kan Khonshu-nya itu kan kita bisa lihat ya. Jadi Khonshu-nya ngasih dia kekuatan lah kurang lebih seperti itu. Lalu dia menjadi Blue Beetle. Pemeran utamanya menjadi Blue Beetle ini namanya Jamie. Nah, Jamie ini ternyata generasi ketiga dari Blue Beetle yang pernah ada. Di generasi pertama itu di tahun 1939 itu nama orangnya adalah Dan Garrett. Lalu yang kedua itu di tahun 1960-an namanya Ted Kord. Nah, film ini merupakan origin atau cerita dasar dari si Blue Beetle tersebut. Jadi sepanjang film udah pasti filmnya ini akan membahas dari awal bagaimana dia bisa jadi Blue Beetle, lalu dia belajar untuk jadi superhero dan ya mungkin akan mengalahkan musuhnya, di mana musuhnya ini adalah adik dari si Ted Kord yaitu Victoria Kord. Kita bisa lihat di filmnya ini ternyata dia di sini jadi villain. Sedangkan kakaknya itu jadi superhero sebelumnya. Apakah ini mungkin karena dia si Jamie Reyes ini mengambil artefaknya atau scarabnya sehingga dia mau ngambil itu balik lagi karena mungkin dia rasa itu milik kakaknya. Nah, bagian lucunya dari film superhero Blue Beetle ini adalah biasanya orang itu akan menutupi identitasnya dari keluarga atau orang tersayangnya. Tapi di film ini justru malah dia menjadi Blue Beetle di depan seluruh orang tuanya dan keluarga-keluarganya. Jadi lumayan enak ya buat dia. Nggak perlu capek-capek nutupin identitas, repot-repot kalau mau ganti baju superhero-nya atau mau action itu kudu lihat kanan kiri dulu. Kalau kosong baru bergerak enggak. Kalau dia sih enak-enak aja, santai aja dia mah. Ada musuh nih, aku siap. Begitu, langsung dia berubah pakai bajunya. Selesai. Nah, kalau di komik, ini kan karena si Blue Beetle itu atau artefaknya itu kan sebenarnya sebuah makhluk hidup juga ya. Suaranya tuh sebenarnya sama kayak si Jamie Reyes-nya. Jadi dia mengikuti. Jadi kayak seperti suara di dalam pikiran begitulah. Tapi kalau di film ini yang dari trailernya gue nonton sih, suaranya malah mirip kayak Jarvis-nya Iron Man ya. Dimana computerized banget lah gitu. Nah, kalau kita lihat di ujung trailernya sebenarnya kostum dari Dan Garrett dan Ted Kord itu sebenarnya sempat ditampilin ya. Nah, kita nggak tahu nih apakah dari sini mereka akan juga bisa menceritakan generasi-generasi sebelumnya atau mungkin itu hanya sebagai gimmick-gimmick cameo lah untuk menarik atau strategi marketing dari si produsernya. Nah, gue ceritain dulu. Generasi pertamanya, Dan Garrett itu mendapatkan artefak dan dia juga menjadi inang dari si Blue Beetle tersebut. Tapi generasi kedua, si Ted Kord itu dia hanya menggunakan teknologinya. Jadi dia pelajarin dulu kayak Iron Man tuh dia pelajarin dulu. Lalu teknologinya dipakai sama dia untuk menjadikan dia superhero. Jadi kayak Batman lah. Karena si Ted Kord ini ceritanya kaya, punya perusahaan teknologi dan bla 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 lainnya lah. Jadi dia itu menjadi superhero bukan seperti generasi pertama dan generasi ketiganya. Kayak yang gue bilang di awal, ini sih gue yakin filmnya akan fun dan enjoyable banget buat ditonton. Nggak seperti film-film DC lainnya. Kemarin sih gue juga nonton The Flash sih menurut gue tuh juga udah cukup fun ya. Cukup enjoyable dan ini mungkin akan lebih enjoyable lagi dari film The Flash.
Sekian dulu video bahas cuplikan kali ini. Nah, buat kalian yang suka, kalian boleh like. Dan juga kalian yang punya fakta menarik lainnya atau pengen memberikan informasi-informasi lainnya, kalian juga boleh tulis di kolom komentar ya. Gue juga punya YouTube channel Movie Grindel. Kalian bisa subscribe juga, bantu subscribe, bantu like, dan bantu share ke teman dan keluarga kalian. Kalau kalian merasa video ini membantu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.